Selamat datang kembali di sesi Deep Dive kita. Kali ini, kita langsung aja ya bahas pembaruan penting soal jabatan fungsional atau JF. Sumber kita jelas, materi sosialisasi resmi dari BKN, Badan Kepegawaian Negara, tentang Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023. Misi kita hari ini, pahami inti perubahan hitungan angka kredit, AK, dan dampaknya buat karir Anda di jalur fungsional. Oke, siap ya? Mari kita bedah. Nah, apa sih perubahan paling mendasar yang perlu Anda tahu dari aturan baru ini? Oke, jadi perubahan paling dasarnya itu di cara hitung angka kreditnya. Kalau dulu kan mungkin Anda fokus kumpulin butir kegiatan, bukti sisik gitu ya. Nah, sistem baru ini bisa dibilang lebih ringkas tapi dampaknya besar. Intinya, predikat kinerja tahunan Anda itu langsung dikonversi jadi angka kredit. Itu dia. Betul, jadi ini semacam penyederhanaan proses, tapi sekaligus menyikat lebih erat kemajuan karir dengan hasil kerja tahunan Anda. Menarik. Jadi, gimana persisnya mekanisme konversi itu? Predikat kan ada macam-macam ya? Iya, betul. Mekanismenya sebenarnya cukup lugas, jadi predikat hasil evaluasi kinerja tahunan Anda kan ada sangat baik, cukup, dan seterusnya tuh. Itu ada persentase konversinya. Misalnya, sangat baik itu dapat 150% dari koefisien AK tahunan sesuai jenjang Anda. 150%. Lumayan ya? Iya, kalau baik itu standar 100%. Terus turun kalau cukup atau butuh perbaikan itu 75%. Kalau kurang dapat 50% dan sangat kurang itu cuma 25%. Oke. Jadi performa setahun itu benar-benar langsung terukur jadi poin karir ya? Tepat sekali. Bobotnya jadi sangat langsung. Nah, terus implementasinya gimana nih di momen-momen kunci? Misalnya pas pengangkatan pertama jadi PNS atau pas pindah jabatan. Oke, untuk pengangkatan pertama, misalnya Anda dari CPNS jadi PNS di jabatan fungsional. Anda nggak mulai dari nol lagi angka kreditnya. AK awal Anda itu dihitung dari konversi predikat kinerja selama masa CPNS. Proporsional tentunya, sesuai lama masa CPNS-nya. Wah, jadi masa CPNS pun udah ngasih kontribusi AK awal ya? Oke, itu penting. Lalu, kalau skenario pindah jabatan, ini kan sering juga terjadi antar JF atau mungkin dari jabatan lain. Betul. Kalau pindahnya masih dalam satu rumpun JF, jadi kerjanya mirip, jenjangnya sama, Anda tinggal bawa aja AK yang sudah terkumpul. Gitu. Simple ya kalau serumpun. Iya. Nah, tapi kalau pindahnya antar kelompok jabatan, misalnya dari jabatan administrasi gitu ya, ke jabatan fungsional. Oh, dari pelaksana atau struktural mungkin ya? Terus ditambah modal. Namanya angka kredit dasar. Angka kredit dasar, semacam bonus awal gitu? Bukan bonus sih, lebih ke pengakuan kompetensi dasar yang diperlukan di JF tujuan itu. Besarannya tergantung jenjang JF yang dituju. Oke, jadi ada semacam paket selamat datang lah ya, biar nggak nol banget. Paham. Ini bikin alurnya lebih jelas sih. Nah, sekarang yang paling ditunggu biasanya nih, naik pangkat sama naik jenjang jabatan. Gimana syaratnya sekarang? Oke, buat naik pangkat syarat utama jelas, akumulasi AK-nya harus cukup. Sumbernya ya dari konversi predikat kinerja tahunan tadi. Selain itu, ada syarat formal lain, minimal udah 2 tahun di pangkat terakhir. Dan ini krusial, predikat kinerja Anda minimal harus baik selama 2 tahun terakhir berturut-turut. Oke. Jadi harus konsisten ya, kinerjanya minimal baik 2 tahun terakhir. Nggak bisa naik pangkat kalau tahun kemarinnya cukup misalnya. Betul sekali. Kinerja konsisten itu jadi kunci. Oke. Lalu kalau naik jenjang, misal dari ahli pertama ke ahli muda, apa bedanya? Mirip sebetulnya, perlu akumulasi AK yang cukup juga dari konversi kinerja, tapi ada tambahan penting. Pertama, harus ada formasi atau kebutuhan jabatan di jenjang yang lebih tinggi itu. Jadi nggak otomatis ya, walau AK cukup? Nggak otomatis, harus ada lowongannya. Dan kedua, Anda wajib lulus uji kompetensi untuk jenjang yang dituju. Uji kompetensi ya, oke. Nah, ada satu lagi yang menarik nih. Kalau Anda dapat ijazah pendidikan formal lebih tinggi, S1, S2, atau S3, yang relevan ya sama tugas jabatan Anda bisa dapat tambahan angka kredit 25% dari AK tahunan. Syaratnya, predikat kinerja Anda minimal baik. Wah, 25%, lumayan banget itu. Bisa jadi insentif buat sekolah lagi ya? Bisa jadi ya, selama relevan dan kinerja tetap baik. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya,
Apa sih arti utama semua perubahan ini buat Anda, para pejabat fungsional? Kayaknya intinya, sistem baru ini bikin hubungan antara nilai SKP tahunan Anda, yaitu predikat kinerja, dengan angka kredit jadi sangat erat ya, sangat langsung. Tepat sekali. Itu benang merahnya. Fokusnya geser. Di satu sisi, hitung AK jadi lebih sederhana. Nggak ribet lagi sama butir kegiatan detail. Tapi di sisi lain, ini menempatkan yaitu tadi, hasil evaluasi kinerja, predikat kinerja Anda jadi sangat sentral, sangat menentukan. Jadi pemahaman soal gimana target kinerja dibuat, diukur sampai dinilai jadi predikat itu jadi makin penting ya? Betul. Itu jadi vital sekarang. Gimana Anda menyusun SKP, gimana mencapainya, dan gimana penilaiannya nanti. Itu langsung ke AK Anda. Oke, ringkasnya berarti PRBKN 32/2023 ini mengubah peta angka kredit JF. Jadi cerminan langsung predikat kinerja tahunan Anda. Ini efeknya ke semua tahap penting, dari awal diangkat, pas pindah jabatan, sampai syarat naik pangkat dan jenjang. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bahan pikiran buat Anda di rumah, kalau sistemnya sekarang sangat bergantung pada predikat kinerja tahunan, kira-kira ini bakal mengubah cara Anda nyusun target kerja dan hadapi evaluasi tiap tahun gak ya? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak Deep Dive kita kali ini.